Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, kita jumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Di video kali ini, seperti biasa, kita akan ngaji lagi bersama guru kita semua, Pak Ustadz Danu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Dan saya ditemani oleh Bang Jainuddin dan Mas Eko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Sehat ya? Alhamdulillah. Para pemirsa dimanapun berada, kali ini ya ini tentang bersyukur. Jadi banyak sekali ya kita diberikan nikmat dan karunia oleh Allah yang memang harus disyukuri. Nah, Pak Ustadz, bagaimana caranya mensyukuri nikmat ini supaya memang benar-benar Allah meridhoi apa yang disyukuri? Bagaimana cara mensyukuri nikmat itu sendiri, Pak Ustadz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Ya, memang mensyukuri nikmat karunia ini wajib. Jadi itu hal yang wajib. Karena kita mengingat la in syakartum la azidanakum. Ya, mensyukuri nikmat itu seperti itu. Jika kita diberi nikmat oleh Allah Ta'ala, kita bersyukur agar ditambah nikmat oleh Allah Ta'ala. Nah, selama ini kita sebagai manusia, hamba-hamba Allah, umat Rasulullah ini biasanya bersyukur itu kalau enak. Iya betul. Kalau enak, ya. Enak ya, betul. Dapat hadiah, alhamdulillah dapat hadiah, dapat makanan, alhamdulillah dapat selat Solo gitu. Mensyukuri nikmat itu bukan mensyukuri nikmat sebenarnya, itu mensyukuri karena keinginannya terpenuhi. Ya. Jadi beda-beda. Itu karena keinginan akhirnya pesen, Bu tolong dikirim selat Solo, ya dikasih lah. Itu bukan mensyukuri nikmat, tapi mensyukuri karena nafsunya terpenuhi. Jadi mensyukuri nikmat Allah itu tidak sekedar hanya mendapatkan sesuatu, gajian tiap bulan, bonus tiap 3 bulan mamanya, atau setiap setahun, atau tiap 6 bulan. Enggak hanya cuma itu aja. Mensyukuri karunia dan nikmat Allah Ta'ala ini setiap saat sebenarnya. Jadi pada saat kita itu dari mulai bisa keluar rumah, berdoa, mohon agar diberi keselamatan, serahkan kepada Allah Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Nah, di titik itu walaupun kita serahkan pada Allah Ta'ala, tapi kan kita pada saat melakukan perjalanan itu, syafar dari rumah menuju ke mana? Tempat kerja itu kan diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala. Dan itu jarang kita itu bersyukur atas tersebut. Kemudian bersyukur bisa melakukan pekerjaan ini aman-aman aja. Dan kamu tidak pernah ketiban balok, ketiban eser, ketiban apa namanya tempat cor, ya kan? molen yang diangkat. Iya, molen yang diangkat ini pernah kan itu berapa puluh tahun nggak pernah disyukuri. Ya. Nah, di titik itulah sebenarnya manusia Islam itu kalau dia tidak bersyukur atas keselamatan diberikan oleh Allah Ta'ala, kufur namanya, tetap kufur. Apapun dia bentuknya itu kufur. Seperti itu keluarga sejak menikah sampai saat ini tidak ada kata-kata mau pisah dan tidak pernah disyukuri. Itu kufur namanya. Seperti itu banyak sekali kejadian-kejadian manusia Islam itu nggak paham tentang hidupnya. Nah, memang rasa syukur, sebagian ustadz itu, sebagian ulama juga menceritakan syukur kepada Allah Ta'ala yaitu melakukan ibadah dan juga perbuatan baik. Iya, benar, melakukan, tapi mau berapa hal yang perbuatan baik kita kerjakan. Wong kita itu diizinkan oleh Allah Ta'ala buang air, buang angin, BAB, nggak pernah disyukuri. Mana
Padahal itu apa? Karunia lo itu. Daripada nggak bisa buang angin itu seminggu, gimana perutnya? Grundel aja. Ke rumah sakit ini, ke dokter ini, ke dokter, ke ini, ke itu, ke ini, ke itu, udah seminggu, 2 minggu, akhirnya perutnya kembung. Mau bilang apa terusan? Itu bukan masalah dulu nggak pernah bersyukur, enggak. Kalau sudah begitu gimana coba? Ya enggak, makanya kita harus nantiasa bersyukur, ya, walaupun itu hanya buang air, BAB, buang angin, bisa makan, itu karunia, bisa menghirup udara, itu karunia dan nikmat semuanya di situ. Dan telinga bisa mendengar, mulut bisa bicara, pikiran bisa berpikir, tangan bisa digerakkan, kaki bisa melangkah, baik untuk beribadah maupun aktivitas yang lain. Kenapa itu tidak disyukuri sebagai manusia Islam? Padahal belakang ayat dari la in syakartum la azidannakum apa coba? Wala in kafartum inna azabi lasadid. Jika engkau kufur, maka sesungguhnya siksa Allah amat pedih. Jadi jangan leha-leha, jangan menerangkan bahwasanya kalau hanya mendapatkan gaji, mendapatkan uang, mendapatkan hadiah, mendapatkan suatu nikmat yang biasa ada di depan mata, baru alhamdulillah. Adalah alhamdulillah itu nggak sampai ke hati. Alhamdulillah hanya di bibir, walaupun boleh. Tapi kufurnya lebih banyak daripada syukurnya. Itu tetap akan diperhitungkan oleh Allah Ta'ala. Bagaimana kita nanti akan menjawab oleh Allah di hadapan Allah pada saat Yaumul Hisab. Sulit semuanya. Tangan bisa begini, bisa megang, melakukan sesuatu aktivitas. Haji J bisa memainkan keyboard, Haji J bisa melihat, bisa nanti untuk dakwah. Haji J juga bisa megang istri untuk dakwah, kan gitu. Dakwah kepada istri kan? Dakwah kepada istri. Oh, megang istri untuk dakwah ya. Wah, gitu loh. Memang main piano. Kan itu, ya. Jadi bersyukur pada Allah Ta'ala, benar bisa mengerjakan suatu kebaikan, rasa syukur benar. Tetapi adalah rasa syukur ini benar-benar dihayati. Bersyukurlah pada Allah Ta'ala setiap saat, setiap hari. Kalau setiap saat kita lupa, ditutup sebelum kita itu rebahan tidur, bersyukurlah pada Allah. Ya Allah, alhamdulillah Engkau telah banyak memberiku karunia dan nikmat, baik hari ini, baik seminggu ini, 1 bulan ini, dan juga dari mulai aku sejak dalam kandungan ibuku hingga saat ini, Kau berikan kepadaku karunia dan juga nikmat yang tidak bisa kami hitung, ya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. 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 Nah, itu rasa syukur. Kemudian jangan lupa, kita itu memang manusia sejak kita lahir itu terus jadi baik terus, kan enggak. Kita juga sering kufur. Habis bersyukur atas nikmat dan karunia yang dititipkan oleh Allah Ta'ala tersebut, ya berdoa mohon ampun atas kekufuran. Ya Allah, jika aku kufur, ujub, riya, bangga, dan sombong atas karunia dan nikmat yang Engkau berikan kepadaku, aku mohon ampuni dosa kufurku, ujub, riya, bangga dan sombongku. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Saya kasih contoh. Karunia berupa badan. Kamu badannya gede, bisa aja kamu pamer-pamerin. Kemana? Walau alam saya nggak tahu. Kali ke tukang ojek, kali Pamerin tapi Kalau dipamerin harus dibuka bajunya. Kalau pakai baju kan nggak itu kan bisa. gayanya JJ Pak Ustaz. iya kan nggak harus buka baju. Nggak kelihatan badannya bagus. Buka baju itu benar, tapi kan di dalam kamar. Iyalah, di luar malu. Kan gitu. Kan bisa aja. Jadi tubuh yang dititipkan oleh Allah Ta'ala untuk dibanggakan. Kemudian kalau ada pembicaraan tentang itu, ujub riaknya muncul, bangga muncul. Itu kan
kan sama, padahal itu titipan Allah aja kan gitu. Jadi dititipi oleh Allah Ta'ala ganteng umpamanya menurut manusia normal, gaya, sombong, butuh perhatian atau mencari perhatian. Dititipi oleh Allah Ta'ala cantik, dia cari perhatian, cari sensasi dan sebagainya, malah isinya kan kufur semua itu. Nah itu juga harus dimohonkan ampunan. Ya, dititipi oleh Allah Ta'ala jabatan, gaya, kemudian dibanggain jabatannya, itu nggak cuma itu bangga tok, itu masuk ke arah fasik. Kalau fasik itu udah dianggap oleh Allah Ta'ala kafir. Kalau udah kafir pasti masuk neraka. Jadi banyak yang kita harus waspada, sehingga kita belajar bersyukurlah terhadap nikmat Allah dan pergunakan salah satu rasa syukur dan lisan mengucap syukur, hati mengikuti, pikiran kita itu mengingat-ingat apa yang harus saya syukuri terhadap karunia dan nikmat dari Allah Ta'ala tersebut. Kita ingat-ingat terus-menerus sehingga itu rasa syukur itu selalu ada. Ada mamanya, loh Pak Tung, kok Pak Tung bajunya sobek-sobek, tabrakan ya? Iya, alhamdulillah tabrakan. Loh kok alhamdulillah? Ya saya ini nikmat yang baru saya terima. Kenapa tabrakan? Kabur. Loh kabur dari mana? Dari istri saya. Kan gitu. Kenapa? Tak kirain kabur yang lagi viral itu. Kabur aja dulu gitu. Bagaimana mau jelasin kalau udah kabur? Udah kabur gelap. Pak Ustadz, Kabur dari istri. Ya tahu sendirilah. Pak Ustadz, ini mau tanya dikit dulu. Waktu kami masih aktif bekerja itu kan sering sekali teman-teman tuh ngajak makan-makan gitu kan Pak Ustadz nih. Loh, tanya makan-makan ono apa iki? Kita mensyukuri nikmat lah. Apa itu termasuk yang seperti tadi Pak Ustadz jelaskan itu Pak Ustadz? Begini. Namanya mensyukuri nikmat itu sebagian ulama juga menceritakan bahwa mensyukuri nikmat itu berbuat baik. Sedekah itu sedekah nanti dulu, jangan cerita sedekah dulu. Berbuat baik. Berbuat baik Nah, itu mensyukuri nikmat. Ya, pertanyaannya adalah yang ngajak kamu makan-makan, kamu ikut, ya, memang berbuat baik. Emang kamu bisa nggak beli makan sendiri? Bisa. Kenapa kamu harus minta makan? Kenapa diajak, Kenapa dia bilang mensyukuri nikmat itu dengan makan? Ya saya senang dikasih makan. Itu kan bukan masalah. Nah, kalau yang diajak kan seneng. Makanya tadi minta selat solo, dikasih lah. Karena memang otaknya adalah otak pecundang gitu, ya kan? Kalau nggak minta itu mulut itu gatal mamanya. Nah, di titik itu belum tentu itu mensyukuri nikmat. Yang mensyukuri nikmat itu kalau dia mengajak yatim piatu ke warung ngajak makan. Itu dia bisa ngomong, kenapa kamu ajak yatim piatu? Mensyukuri nikmat. Betul itu. Itu betul. Kalau kamu umpamanya neraktir janda-janda itu, kok saya? Loh, kan dari tadi kan Haji J udah. Saya kan diajak kemarin-kemarin Iya, itu. saya tanya Ngajak sekarang. anak yatim. Iya. Sekarang janda-janda. Ajak anak yatim, emaknya ikut. Kan ini hanya kita kan berpikir sebenarnya. Kalau janda-janda kakumulin gitu, dan kamu kasih makan. Sudah tepat itu Pak Ustadz. Lah nanti dulu. Tinggal jandanya tua Atau muda. atau muda. Mana yang namanya mensyukuri nikmat? Yang muda. Salah ya nanti. Waduh. Lah, kan nggak bisa seperti itu. Jadi namanya mensyukuri nikmat. Nggak boleh seperti itu. Nah, disinilah kita harus memahami bahwa mensyukuri nikmat itu dengan berbuat baik, ya, tapi tepat ya. Oke. Ya. Nah, di situ jangan mensedekahi. Iya, nanti dulu. Kalau kamu berbicara sedekah tidak cocok dengan apa yang kamu tadi bicarakan, makan-makan tapi yang diundang teman-teman. Iya. Lah kok bilang mensyukuri nikmat apa loh? Kamu itu makan sendiri bisa kok. Hanya pengen aja makan, yuk kita makan apa steak di mana di sono mamanya. Lah itu kan keinginan sebenarnya.
Jangan pura-pura mensyukuri nikmat. Jangan gitu, pura-pura Pak. mensyukuri nikmat kalau seperti itu. Oh, gitu. Iya, dan itu Allah tahu, bukan itu mensyukuri nikmat itu. Itu kan hanya pingin otaknya sendiri yang dia berpikir. Tidak begitu mensyukuri nikmat itu. Walaupun ngajak yatim piatu, ngasih makan janda-janda yang renta, yang miskin dan sebagainya, walaupun nggak pernah bilang ini mensyukuri nikmat, dia cukup memberi ini kan Allah. Cukup itu. Udah nggak perlu dikatakan mensyukuri nikmat. Saya itu ngasih makan yatim piatu sama janda. Loh, kamu itu mau ujub riak bangga atau mau apa? Kan gini. Ya kan seperti itu. Walaupun itu tepat, tapi kamu mau apa di titik ini gitu. Nah, di situ mensyukuri nikmat itu. Makanya otak, mulut, hati itu bersatu. Dan lakukan. Dan jangan lupa mohon ampun jika kufur, ujub, riya, bangga dan sombong atas titipan Allah, yaitu karunia dan nikmat Allah. Karena itu sifat manusia. Berarti Ustaz, saya jadi bingung nih. Jadi misalnya Ustaz, ceritanya mensyukuri nikmat. Kan sekarang zaman medsos nih Ustaz. Alhamdulillah, depannya nih ditulis di medsos, anakku sudah lulus 1 juz. Alhamdulillah. Itu berarti bukan mensyukuri nikmat ya Ustaz? Ya, saya nggak berani ngomong itu mensyukuri nikmat. Persoalannya dan intinya adalah ngapain di medsos ditulis? Maunya apa? Coba saya tanya. Maunya Pasti apa? ininya mau orang lihat ya? Nah iya, pasti pengen keluarganya baik atau ya begitulah. Walaupun ada sebagian ustadz itu berita itu boleh, enggak. Boleh itu bercerita, iya, kalau ditanyain. Oh. Itu kuncinya ya Ustaz. Kalau ditanyain boleh, anakmu sudah juz berapa? Bilang. Tapi kalau enggak, ngapain ngomong? Kan seperti itu. Nanti bilang, tanyain saya. Bukan unsur edukasi juga, bukan yang seperti itu ya Pak. Atau memancing-mancing. Anakmu sekarang udah juz berapa? Mancing dulu. Itu kan mancing itu namanya. Karena dia ingin ngomong sebenarnya. Lah itu kan Allah tahu isi hati kamu. Benar. Kan tahu sebenarnya, makanya kamu itu ngapain seperti itu. Walaupun depannya Alhamdulillah ya Nah Ustaz. itu di mulut sama tulisan kan bisa. Ya. Itu dukun itu banyak loh. Awal dia mau nyantet Bismillah banyak itu. Allah itu tidak bisa ditipu seperti hal tersebut. Nggak bisa. Kalau udah Bismillah terus nyantet itu oke gitu. Nah yang punya ilmu pelet itu banyak itu diawali dengan Bismillah. Itu ya banyak melet ya. Dulu efisiensi proyek Bismillah juga. Iya, hafal kamu tuh ya. Nggak seperti itu. Waduh. Intinya adalah hatinya mau kemana itu Allah tahu. Makanya diceritakan dalam Quran, Allah itu tahu hati kita. Jadi bukan Allah tahu mulut kita. Yang ditanya hati ya. Hati. Berarti susah dong Ustaz ya di sini ya Ustaz. Makanya belajar. Kalau kamu bilang susah, semuanya susah. Makanya harus belajar. Hanya orang-orang sombong yang dia tidak mau belajar. Jadi bersyukur boleh dengan melakukan perbuatan. Iya, iya. Tetapi kalau dia tidak paham, dia nggak akan ngerti. Karena berbuat baik yang mana? Karena harus ditanya, yang mana nih? Karena sedekah berbuat baik bisa aja habis karena apa? Karena bangga, karena ujub, karena riya, selesai. Tapi berbuat baik karena Allah, nah itu beda sudah. Semuanya tertata rapi. Kalau dia itu memberi makan orang miskin, fakir miskin, yatim piatu, janda miskin dan sebagainya, itu dia nggak akan cerita. Tidak terekspos tidak apa-apa. Walaupun misalnya Ustaz ada yang bilang ini buat contoh, buat siar. Edukasi gitu. Ya edukasi. Monggo aja. Saya sih monggo aja. Balik ke niatnya. Karena di sini ya Ustaz hati. Monggo aja. Kalau saya sih monggo aja karena ada ustadz yang boleh kok, silakan. Tapi intinya hatimu mau apa? Iya benar. Saya tanya, hatimu mau apa? Edukasi, pikiranmu itu edukasi. Hatimu itu mau apa? Jawab. Mau edukasi atau ingin muncul? Jawab.
Edukasi itu kan kamu melipir aja biar kelihatannya nggak kelihatan. Iya. Emang Allah itu nggak tahu. Emang nggak ada malaikat di hati kamu? Ada. Itu yang bikin laporan pada Allah Ta'ala. Ini hatinya bohong. Maunya dia begini-begini. Makanya banyak amal-amal yang dikerjakan di dunia itu hancur sebelum di akhirat. Itu karena apa? Karena memang lisan, pikiran sama hati itu nggak sama. Makanya Allah diceritakan. Allah itu maha mengetahui hati hamba-hambanya. Ingat ya, bukan lisan. Ingat, bukan lisan. Hati. Hati itulah niat. Apa saja. Ustadz, wajarlah seseorang itu bersyukur pada Allah karena nikmat dan karunia yang dia dapat, Ustadz. Indranya berfungsi dengan baik, mata, telinga, penciuman, anggota tubuhnya juga berfungsi dengan baik, tangan, kakinya, wajahnya cantik, ganteng. Wajarlah orang itu bersyukur. Namun Ustadz, ada orang yang cacat, Ustadz, maaf nih, kakinya tidak dapat salah satu atau dua-duanya, sehingga dia untuk syariat sholat wudhu itu sulit. Wajahnya mohon maaf buruk dipandang orang, tapi mereka semua itu tetap bersyukur, Ustaz. Iya. Apa yang menyebabkan mereka juga bersyukur, Ustaz? Itu kewajiban manusia itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Itu suatu kewajiban. Apapun keadaannya. Apapun keadaannya. Karena kalau ada saudara kita yang kurang di tubuhnya, termasuk kurang di wajahnya, kurang di fisik, itu kan terlahir sempurna di hadapan Allah. Siapa yang bilang itu cacat? Tidak ada. Allah bilang itu sempurna tetap. Tidak ada ciptaan Allah itu yang cacat, itu tidak ada. Sempurna. Nah, itu kan cacat. Itu kan mata manusia. Di hadapan Allah Ta'ala tidak. Nah, bagi saudara-saudara yang di fisiknya kurang di hadapan manusia, karena apa? Ya karena itu kalau fisiknya itu cacat, namanya di mata manusia, ya itu karena orang tuanya, insya Allah. Nah itu salah satunya adalah dimohonkan dosa-dosa orang tuanya yang menyebabkan seperti ini, tanpa emosi, tanpa marah, tanpa tuntutan, hanya dimohonkan kesalahan dan dosa-dosa orang tuanya, dan dia ikhlas, insya Allah itu amalnya itu sangat besar dan dia mulia di hadapan Allah. Dimohonkan ampunan aja kesalahan dan dosa orang tuanya, dan dia bersyukur karena masih bisa beribadah kepada Allah Ta'ala, dan dia akan insya Allah mulia di hadapan Allah, daripada orang yang ganteng petentang hanya cuma main sinetron satu episode aja, ulah kayak presiden dia terkenalnya, kan begitu ya. Nah insya Allah seperti itu. Jadi tetap bersyukur kepada Allah Ta'ala, tidak memandang dia itu kurang atau ganteng. Tetap yang dilihat sama Allah hatinya ya. Tetap yang dilihat itu hatinya, bukan fisik. Mulut itu masih bisa menipu manusia, hati itu tidak, dan Allah tahu. Ya, nah tapi kalau masih ada saudara kita yang kurang kemudian masih protes sama Allah, ya itu ya salah, nggak boleh. Ya, diganti sekarang rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Karena insya Allah besok kalau memang teman-teman yang pada waktu lahir diizinkan tidak sempurna di hadapan manusia, padahal itu sempurna di hadapan Allah, kalau dia benar-benar memohonkan ampunan dosa orang tuanya, kemudian dia bersyukur atas ketetapan Allah, bisa aja insya Allah jalannya dia ibadah tetap bagus, dia tidak melakukan syirik, dia tidak melakukan kemusyrikan, ya insya Allah dia ada di surga dalam kondisi tidak cacat, sempurna. Itu yang kita harapkan. Makanya di surga itu diceritakan kelasnya kita besok itu mudah. Yang masuk surga Iya benar. karena ridha Allah, Amin. karena rahmat Allah. Nah, untuk mencapai rahmat ini nggak gampang. Tadi rasa syukur aja angel atau sulitnya minta ampun, lah kok tiba-tiba masuk surga kok gampang. Dari mana kok gampang? Ngamalin ini masuk surga? Nggak bisa.
Hanya amalan membaca masuk surga itu tidak bisa. Itu tambahan. Tapi yang benar-benar adalah takwa. Takwa itu adalah aplikasi. Tahu seseorang itu sholat, tahu sholat itu subuh, duhur, asar, maghrib, isya, tahu rakaatnya, dia tahu. Tapi kalau nggak jalanin ya sama aja. Belum jadi catatan. Nah, dia hanya catatan tahu aja. Ada catatan dosa. Jadi ayolah kita bersyukur dengan sungguh-sungguh kepada Allah Ta'ala dengan hati yang tulus dan mohon ampun atas kesalahan dan dosa-dosa kita. Di antara syukur itu mudah-mudahan kita insya Allah ditetapkan oleh Allah Ta'ala adalah ahli syukur. Amin. Nah, mudah-mudahan itu menjadi jalan kita nanti diizinkan bisa ke surga. Amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam. Alhamdulillah, terima kasih banyak Pak Ustadz penjelasannya. Sahabat beriman dimanapun berada, semoga tayangan kami kali ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video kami yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.